Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kang Guru Mengajar hadir di channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi inverse, melanjutkan materi sebelumnya. Nah, apa sih fungsi inverse itu? Atau ada yang mengatakan inverse fungsi? Coba perhatikan gambar berikut. Saya mempunyai diagram dari dua buah himpunan A dan B, dengan A itu anggotanya adalah 3, 5, dan 7, kemudian B itu adalah A, B, dan C. Lalu itu ada sebuah fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Dengan demikian untuk F3 itu akan ke A. Kemudian kalau 5 dengan fungsi F tadi dia akan memetakan ke B. Kemudian untuk F7 nya itu sama dengan C. Itu adalah fungsi biasa ya yang sudah kita kenal kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Sama himpunannya itu A dan B, kemudian tapi dia bukan A ke B tapi B ke A. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi inverse atau fungsi balikan. Nah, dengan notasinya itu F pangkat min 1. Sehingga kalau kita buat, maka F inverse dari A itu adalah 3, kemudian F inverse dari B itu 5, dan F inverse dari C itu adalah 7. Seperti itu. Jadi sebuah fungsi bisa kita balik, dan itu namanya adalah fungsi inverse atau inverse fungsi. Nah, seperti itu pengertian fungsi inverse. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan inverse fungsi. Ya, kita akan ke materi inverse fungsi. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal inverse fungsi ini? Oke, perhatikan baik-baik. Saya kasih langsung ke contoh ya. Ini soalnya tentukan inverse fungsi dari fungsi berikut. Jika saya punya fx sama dengan 4x plus 8, maka inverse-nya itu apa? Nah, bagaimana caranya? Caranya begini. Maka kita buat soal yang ini, saya rubah posisinya jadi 4x plus 8, terus sama dengan ini saya ganti y, f itu saya ganti y. Nah, kemudian kita rubah ke dalam bentuk x sama dengan, jadi 4x plus 8 sama dengan y ini kita rubah ke dalam bentuk x sama dengan, sehingga menjadi 4x sama dengan y dikurangi 8, kemudian x sama dengan y dikurangi 8 per 4. Nah, ini kalau saya tulis satu persatu, ini kan bisa y per 4 dikurangi 8 per 4, atau kita bisa tulis 1/4 y dikurangi ini 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, sudah jadi, kita sudah menemukan ini, bentuk ini adalah bentuk inverse-nya. Jadi kita bisa menulis f inverse-nya ini adalah 1/4 x min 2. Begitu. Ya. Saya ulangi lagi. Kita rubah ke dalam bentuk x sama dengan. Setelah bentuk x sama dengan sudah kita ketemu,
maka y-nya ini nanti kita jadikan x kembali. Itu adalah inverse-nya. Kita ke bentuk yang lain. Bentuk nomor 2, kalau saya punya fx sama dengan, kalau tadi kan bukan pecahan, kalau sekarang pecahan, misalkan 3/5x plus 6 misalkan, berapakah inverse-nya, atau tentukan bentuk inverse-nya. Nah, ini sama juga kita mengerjakannya. 3/5x plus 6 ini kita samakan y. Terus karena ini adalah pecahan, supaya gampang maka kita kalikan dengan 5 kan gitu, supaya ini tidak jadi pecahan, sehingga jadi ini tinggal 3x tambah ini berarti 30 sama dengan 5y. Nah, kalau sudah 3x sama dengan 5y dikurangi 30, terus x sama dengan 5y dikurangi 30/3. Kita buat sendiri-sendiri, jadi kan 5/3y berarti 30/3. Kita sederhanakan 5/3y dikurangi 10, ini x-nya. Nah, dengan demikian inverse-nya adalah 5/3x min 1. Begitu. Kalau tadi kita sudah mengerjakan soal dengan tipenya itu persamaan linear dan pecahan, maka bagaimana kalau soalnya tipenya itu kuadrat? Misalkan ini fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3, kemudian tentukan inverse-nya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang sudah kita rubah ke dalam bentuk seperti ini, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan y. Nah, kalau sudah, maka kita kan mau merubah ke dalam bentuk x ya, berarti yang ada x-nya tetap di sebelah kiri, di ruas kiri, maka plus 3 nya kita rubah ke ruas kanan. Nah, selanjutnya kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita melakukan kalau kalian masih ingat, dulu di semester 1 saya pernah mengajarkan tentang bagaimana caranya menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini sama persis. Nah, silakan materinya bisa dilihat kembali. Maka kita cari, ini harus x kuadrat ya, tidak ada angka di depannya. Kalau ada maka nanti dibagi terlebih dahulu. Jadi ini x, terus ini min ajek, terus 4/2. Nah, seperti itu. 2-nya dari kuadrat ini ya, selalu dibagi 2. Mau 6, mau 5/2 tetap. Kemudian dikurangi, selalu dikurangi dengan 4/2, dengan ini juga. Kuadrat sama dengan y min 3. Begitu. Lalu kita sederhanakan, 4/2 itu 2, 4/2 itu 2 kuadrat y min 3. Ini pakai kurung. Kalau nggak pakai kurung nanti bisa dikira min 4 nanti. Kalau ada minnya bingung lagi. Kemudian ini x min 2 kuadrat, 2 kuadrat berarti 4 sama dengan y min 3. Lalu min 4 nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, kemudian kita jalankan, jadinya y plus 1. Nah, sudah, ini sudah x ya, tapi masih ada kuadratnya. Nah, supaya hanya ada x nya saja, maka kita akar kan, kita akar ini. Jadi x min 2 ini diakar, 2 ruas diakar, kemudian ini diakar y
plus 1, tapi ini ada plus minus begitu. Di semester 1 sudah pernah saya ulas ya. Kalau X itu akar 4, maka ketemunya 2. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 4, maka nanti untuk mencari X itu akar 4 sama, tapi di sini ada plus minusnya. Jadi bisa plus 2 atau negatif 2 kan kalau dikuadratkan sama dengan 4. Begitu. Oke, balik ke sini. Kemudian kalau sudah, maka 2-nya pindah ruas. X sama dengan 2-nya pindah ruas, jadinya plus 2 plus minus akar Y plus 1. Nah, bentuk ini sudah dalam bentuk X sama dengan, maka inverse-nya tinggal kita rubah Y-nya menjadi X. Nah, begitu. Oke, persamaan kuadrat sudah, persamaan linear sudah. Sekarang bagaimana caranya kalau fx-nya dalam bentuk pecahan? Contohnya gimana ya Pak? Contohnya saya punya seperti ini, 3/5x min 1. Nah, ini bagaimana? Disuruh menentukan inverse-nya atau fungsi balikan. Nah, sama seperti yang sudah-sudah, maka kita bentuk soalnya 3x/5x min 1 itu sama dengan Y. Nah, kemudian pindah ruas kan, ini kan bisa pindah ruas. Dulu waktu SMP kan operasinya begitu, jadinya 3x sama dengan Y 5x min 1. Nah, gini. Kemudian kita jalankan yang ini 5x Y min Y. Kita mau ngapain ini? Kita akan mencari bentuk X sama dengan, maka kita pindah yang ini 5xy nya kita pindah, jadinya 3x min 5xy sama dengan min y. Terus ini kan x sama x dalam kurung, kita faktorkan 3 min 5y sama dengan min y. Nah, terus kita hanya butuh x sama dengan, maka min y per ini kan turun ke bawah, jadinya 3 min 5y seperti itu. Nah, sudah, ini sudah jadi bentuk inverse-nya. Nah, bentuk inverse-nya y-nya jadi x kan, berarti min x per 3 min 5x. Nah, biasanya kalau soalnya isai ini nggak ada masalah, sampai sini saja. Tapi kalau pilihan ganda, kalian harus bisa merubahnya, ini harus bisa. Caranya bagaimana? Maka caranya atas kalikan min 1, di bawah dikalikan min 1. Seperti itu kalau tidak ada pilihannya. Jadi ini min x kali min 1 jadinya x per ini jadinya min 3 plus 5x atau x per 5x min 3. Nah, apa namanya? Jawabannya bisa dua bentuk ya. Ini sebenarnya bentuk yang sama. Bentuk yang pertama ini dengan yang bentuk yang kedua ini. Nah, lagi-lagi kalau di pilihan ganda itu biasanya kita harus menentukan fungsi ini terdefinisi atau tidak, begitu. Jadi fx-nya seperti ini, x 5x min 3, maka kita harus membuat supaya fungsi ini terdefinisi. Syarat fungsi terdefinisi adalah penyebutnya itu tidak boleh 0, seperti materi semester 1. Jadi kita ambil yang paling bawah ya, 5x min 3 itu tidak boleh 0, jadinya 5x tidak boleh sama dengan 3, kemudian x tidak boleh 3/5. Nah, di sini ditambahin. Kalau sudah ketemu, jadi ini
X-nya tidak boleh dari 3/5 seperti itu. Udah kan? Oke, terakhir nomor 5. Saya punya fx sama dengan 3x min 5 per 2x plus 3. Biasanya di sini x-nya itu tidak boleh min 3/2. Nah, tadi di nomor sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa ada tanda x tidak boleh sama dengan min 3/2. Karena kalau dimasukkan ke sini, ini x-nya diganti min 3/2 dikalikan 2 kan min 3 tambah 3 0. Nah, ini tidak boleh 0, tidak terdefinisi. Jadi fungsinya tidak terdefinisi kalau penyebutnya itu 0. Nah, ditanyakan berapakah inverse-nya? Sama seperti sebelumnya, kita ubah ke dalam bentuk sama dengan y seperti ini. Seperti yang nomor 4 kan kemarin sudah, jadinya tadi sudah 3x min 5 sama dengan y dalam kurung 2x plus 3. Kita jalankan 3x min 5 2xy plus 3y. Yang ada x-nya kita pindah ke sebelah kiri, yang tidak ada x-nya kita pindah sebelah kanan, sehingga menjadi 3x min 2xy sama dengan 3y plus 5. Kemudian ini kita faktorkan, x-nya sama, jadi x-nya bisa keluar 3 min 2y 3y plus 5. Setelah itu x sama dengan 3y plus 5 per ini pindah ruas jadinya 3 min 2y. Nah, supaya mudah, yang paling belakang ini kan ada 3 min 2y, y nya kita pindahkan ke depan, 3y plus 5 jadinya min 2y plus 3. Selesai. Ini bentuk inverse-nya masih dalam bentuk y, maka inverse x-nya itu 3x plus 5 per min 2x plus 3. Nah, ini x-nya tidak boleh, berarti ini berapa biasa 5, berarti kan ini 3/2. Kalau di pilihan tidak ada, kalau soalnya pilihan ganda tidak ada, maka kalau sebelumnya gimana, kita kalikan dengan negatif sehingga menjadi 3x min 5 per 2x min 3. Ini x-nya tidak boleh sama dengan 3/2, tetap x-nya tidak boleh 3/2. Oke, begitu. Ku bayangkan bila kau datang, ku bahagiakan aku, ku serahkan seluruh hidupku.